السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang yang memiliki lub, bagi orang yang memiliki pemandangan, yang memiliki pikiran. Siapa itu mereka-mereka yang memiliki lub, akal yang sehat, pikiran yang baik? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang selalu bertafakkur terhadap penciptaan langit-langit, penciptaan bumi dan seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak faqina adzaban nar. Maha suci Engkau, wahai Rabb kami, lindungi kami dari adab api neraka. Ikhwani fi din a'azakumullah, sudah dibahas kemarin petikan ucapan-ucapan para ulama yang mutaqaddimin maupun yang belakangan tentang keutamaan tafakkur. Dan sudah dibahas pula tentang kalimat ayat. Allah hanya menyebutkan tanda-tanda, titik. Tidak disebutkan tanda-tanda apa. La ayatin. Ayat mana? Ayat apa? Bukti apa? Ayat adalah bukti-bukti atau tanda-tanda. Tetapi dibiarkan begitu saja, abhama. Kemarin ternyata Masya Allah disebutkan faedahnya oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsir kita yang ringkas, bahwa makna atau yang terkandung dalam kalimat Allah la ayatin dengan abhamaha, dengan menyamarkan tanda-tanda apa? Karena banyak yang didapat dari sana. Banyak yang didapat dari sana, dari tafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah.
menyimpulkan bahwa Allah Maha Besar, menyimpulkan bahwa Allah Maha Tinggi, menyimpulkan bahwa Allah Maha Esa, menyimpulkan bahwa Allah Maha Pencipta, menyimpulkan bahwa Allah Arhamur Rahimin, memberikan pada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, Allah turunkan hujan ila akhirih, yang tak terhingga banyaknya. Maka selanjutnya Syekh Sa'di berkata, amma tafsil mashtamalat alaihi fala yumkin li makhluqin an yahsurahu. Adapun rinciannya, apa yang terkandung di dalam tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan seluruhnya. Wa yuhitu bi ba'dhihi, mereka hanya bisa meliputi sebagian, itu pun sebagian kecilnya. Wafil jumlah, ringkasnya, fama fiha minal azamati wassa'ah wa intizami as-sayri wal harakah yadullu ala azamati khaliqiha. Ringkasnya, semua yang ada di alam semesta ini, dari kebesaran luasnya, wa intizami as-sayr, dan keteraturan perjalanan dan peredaran bintang-bintang dan bulan serta matahari, wal harakah, dan gerakan-gerakan semua yang ada di alam ini, semuanya yadullu ala 'azamati khaliqiha, menunjukkan betapa agungnya sang pencipta subhanahu wa ta'ala, wa 'azamati sultanihi wa syumuli qudratihi, yang menunjukkan pula keagungan kekuasaannya dan kudrahnya. Kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu. Wa ma fiha minal ihkami, dan juga segala sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini, minal ihkam. Ihkam adalah kesempurnaan, puncak kesempurnaannya. Bukan ahkam hukum-hukum, tetapi ihkam bermakna muhkam. Ini sesuatu yang kokoh, sesuatu yang sangat sempurna, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun. Sehingga diiringi dengan kata itqan, karena ihkam bermakna itqan, dan biasa dalam bahasa Arab sering diiringkan kata-kata yang hampir sama untuk menegaskan ihkam wa itqan, itqan wa ihkam. Dan juga menunjukkan badi'is sunnah, kehebatan penciptaan, wa lata'ifil fi'il, dan kelembutan dalam penciptaan dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehebatan dalam penciptaan, sampai hari ini belum ada yang bisa untuk menciptakan makhluk yang paling kecilnya. Yakhluqu dzarrah, silakan bikin semut, coba ya. Yang mereka bikin mau meniru-niru Allah, yudahi khalqallah, menyaingi khalqallah, hanya robot-robot tidak bernyawa. Kalau orang yang menggerakkannya hidup, robotnya hidup. Orang yang menggerakkannya mati, ya robotnya mati. Maka itu sama sekali bukan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka-mereka yang yudahi khalqallah, yang sok menandingi ciptaan Allah. Dibuat persis seperti manusia, wajahnya, tangannya, kakinya. Ketika kita tegur, mereka hanya menjawab, ini kan hanya alat saja yang mempermudah. Kalau alat bikin mesin, selesai. Kenapa bikin disamakan dengan manusia? Padahal jelas bukan manusia, tidak memiliki roh. Sampai sudah semirip-miripnya, kita katakan coba tiupkan roh. Fabuhital ladzi kafar, bungkam mereka orang-orang kafir itu, nggak akan bisa meniupkan ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya tentang ruh, katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberi ilmu illa qalilan, tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Kalau engkau masukkan jarimu ke lautan, kemudian kamu angkat kembali, air yang menempel di jarimu itulah ilmu manusia, sepandai-pandainya manusia.
profesor doktornya yang paling ahlinya, yang paling alimnya, hanya segitu. Sisanya lautan itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sebanding sama sekali. Demikian pula menunjukkan wa wada'ahul asya'a mawadhi'iha, bahwa Allah menempatkan sesuatu persis pada tempat-tempatnya. Matahari di sini, bulan di sini, bintang ini di sana, bintang itu di situ. Diletakkan semuanya pada tempat-tempatnya, dan Allah perintahkan dengan takdirnya, semuanya beredar pada porosnya, semuanya beredar pada poros-porosnya masing-masing. Tidak ada yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, tau'an au karha. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an au karha. Dalam keadaan taat atau terpaksa, semuanya tunduk dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari letaknya terlalu dekat dengan dunia, nggak ada kehidupan di dunia ini. Habis musnah kehidupan. Demikian pula kalau terlalu jauh, yang ada di dunia hanya es, nggak ada kehidupan. Tetapi Allah wada'ahul asya'a mawadhi'aha. Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala sesuatu, wada'ul asya' fi mawadhi'iha. Wa sa'ata ilmi, dan juga menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Wa ma fiha minal manafi' lil khalqi, dan juga menunjukkan betapa banyaknya manfaat-manfaat yang Allah berikan kepadamu. Wahai orang-orang kaya yang menyimpan emas dan perak, harta benda, perhiasan, yang menyimpan uang di bank miliaran atau lebih dari itu, atau triliunan sekalipun, kalau pohonnya yang Allah takdirkan gak tumbuh, kamu makan duit atau mau makan kartu bank dikunyah, mau makan apa? Kamu punya uang banyak, tetapi semua sawah-sawah gak ada yang tumbuh, semua buah-buahan gak ada yang tumbuh, paceklik, mau beli apa? Pak tani yang hanya punya pohon ubi di belakang rumahnya masih bisa makan. Mereka dari mana makannya? Pak tani mau jual, enggak, saya enggak mau jual ubi saya. Berarti kaya mana tuh? Ketika paceklik, yang lebih kaya orang kampung yang punya tanaman ubi di rumahnya, atau orang-orang kaya itu yang tidak bisa beli? Karena yang belinya pun kelaparan, aku tidak mau jual, aku mau makan sendiri untukku dan anak-anakku. Ikhwan ibn a'azzallah, ujung-ujungnya kembali pada kenikmatan Allah yang Allah tumbuhkan dari bumi, yang Allah turunkan dari langit, yang Allah ciptakan dari binatang-binatang ternak. Itu yang namanya rizki, itu yang namanya manafi' linnas, kalau saja manusia mau tafakkur. Makanya kemarin khusus satu pertemuan kita bahas betapa tingginya nilai tafakkur. Karena yang tahu itu hanya mereka-mereka yang mau bertafakkur. Yang mengerti hal ini adalah orang yang mau berfikir. Maka Allah sering ulang-ulang kalimat afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tanzurun. Tidakkah kalian lihat, tidakkah kalian mau berfikir, tidaklah kalian mau bertafakkur? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yadullu aidan ala sa'ati rahmatillah. Juga kalau kita tafakkur terhadap penciptaan-penciptaan Allah ini, makhluk-makhluk Allah ini, kita akan mendapatkan kesimpulan ala sa'ati rahmatillah, betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah ciptakan semua itu sebagai rahmat. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an, kami ciptakan untuk kalian, kata Allah, semua yang ada di muka bumi. Khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian. Bukankah ini kenikmatan? Bukankah ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa arhamur rahimin. Wa umumu fadlih, dan fadilah Allah yang sangat luas, mencakup seluruh manusia, besar, kecil, laki, perempuan, mukmin, muslim ataupun kafir, semuanya diberi fasilitas kehidupan.
Allah beri. Tetapi kemudian Allah turunkan ujian, apakah mereka mau taat atau tidak taat? Ternyata mereka tidak taat. Maka nanti yaumul qiyamah mereka akan diazab dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syumuli birrihi, dan juga kebaikan Allah yang syamil, mencakup segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki pada manusia, pada jin, dan juga memberikan rizki pada binatang-binatang, hatta darrah, hingga semut yang ada di lubangnya sekalipun Allah atur rizkinya. Syamil. Dan juga menyimpulkan bagi mereka yang tafakkur terhadap penciptaannya, pasti akan menyimpulkan berarti kami harus bersyukur. Ya dulu ala madza? Ala wujub syukrihi, atas kewajiban bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu dhalika yadullu ala ta'alluqil qalbi bi khaliqihi wa mubdi'iha. Semua itu menunjukkan keterkaitan hati-hati kita dengan penciptanya, wa mubdi'iha, dan yang mengadakan semua itu. Wa badrul juhdi fi mardatih, dan juga menunjukkan keharusan kita badrul juhdi, mengeluarkan seluruh usaha, segenap usaha, semua yang kita bisa untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menghamparkan bumi ini untuk kalian, yang menjadikan langit yang menaungi kalian, yang menumbuhkan pohon-pohonan untuk kalian, yang menciptakan binatang ternak untuk kalian, yang menciptakan segala sesuatu fasilitas kehidupan kalian. Berupayalah untuk menjadikan dia ridha. Wa an la yusyrik bihi siwa, dan agar jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Mimman la yamlik li nafsihi wala li ghairihi naf'an wala dharra. Jangan menyekutukan dengan sesuatu yang tidak memiliki apapun, tidak memiliki li nafsihi wala li ghairihi, tidak memiliki untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Dirinya saja dia tidak bisa memberikan sesuatu. Wa faqidus syai' la yu'tih, kata pepatah bahasa Arab. Faqidus syai' la yu'tih. Orang yang enggak punya enggak akan memberi. Orang yang enggak punya ya enggak akan memberi. Itu sudah kaidah. Maka tidak memiliki mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Seluruh makhluk-makhluk ini tidak memiliki untuk dirinya ataupun untuk orang lain sebiji darah pun. Tidak di bumi, tidak di langit, mereka tidak punya. Apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di tangan mereka, apa yang ada di badan mereka, apa yang ada di rumah mereka, itu bukan punya mereka. Mereka hanya memegangnya sebentar kemudian sirna. Mereka hanya memegangnya sebentar kemudian mati. Mereka hanya memegangnya sementara kemudian kembali ila khaliqihi. Wallahu wal warith. Allah lah al-warith, yang mewarisi semua yang ada di muka bumi ini, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian hanya memegang sebentar kemudian kembali kepada Allah. Menumpuk-numpuk harta, siapa yang merasakan? Bukan kamu. Kamu mati dimanfaatkan oleh anak-anakmu, turunanmu. Mereka mati digantikan oleh generasi yang berikutnya ila akhirnya. Berarti siapa yang memiliki pada hakikatnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassallahu bil ayati ulil albab. Dan Allah mengkhususkan tanda-tanda tadi, bahwa akan mendapatkan tanda-tanda tadi siapa? Khusus bagi ulil albab, pemilik lub. Apa itu lub? Wahum ahlul uqul. Ulil albab adalah ahlul uqul, orang-orang yang berakal, yang akalnya masih sehat, tidak majnun. Li'annahum humul muntafi'una biha, karena merekalah orang-orang yang berakal sehatlah yang bisa memanfaatkannya sebagai tanda-tanda, sebagai bukti-bukti dari kekuasaan Allah, keesaan Allah, keilmuan Allah, rahmat Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Yang bisa mengambil manfaat seperti itu hanya ulul albab, ay ahlul uqul, orang-orang yang memiliki akal, yang masih sehat. An-nadhiruna ilaiha biuqulihim la biabsarihim fahassab, yaitu orang-orang yang
memandang semua itu dengan akal-akalnya, ai bertafakkur dengan pikiran-pikirannya, la bukan bi absarihim faqat, bukan bi absarihim fahasab, bukan hanya melihat saja titik, tidak, tetapi melihat dengan mata kepalanya dan juga mata hatinya. Melihat dengan mata di kepalanya betapa indahnya alam semesta ini, hatinya juga melihat betapa indahnya ciptaan Allah, betapa sempurnanya ciptaan Allah. Bahkan bukan hanya indah, ini memberikan manfaat untuk mereka, yang ini memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan semak belukar, rumput-rumputan yang tumbuh sendiri bermanfaat bagi ternak-ternak mereka. Apa yang tidak bermanfaat? Ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Engkau ciptakan semua ini tidak sia-sia, semuanya nafi', semuanya bermanfaat, semuanya khair. Imma li dzatihi wa imma li ghairihi. Baiknya pasti ada pada zatnya, ada pada yang lainnya. Kebaikannya pada zatnya, ya semua yang baik-baik. Tetapi kalian mungkin berpikir ada makhluk yang jelek, mengganggu ini itu, iya, itu betul, tapi itu baik untuk yang lainnya. Kalau tidak ada ini, akan populasi binatang yang lainnya akan terlalu besar dan akan berbahaya. Mengapa? Karena pemangsa-pemangsa itu membuat keseimbangan alam semesta ini yang Allah ciptakan. Maka Allah ciptakan pemangsa-pemangsa tadi dengan ilmunya, dengan Masya Allah keadilannya, sehingga kalau ini populasi terlalu banyak ada pemangsanya, sehingga selalu seimbang. Siapa yang sering merusak keseimbangan ini? Seringkali manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak fasad di lautan dan di daratan, bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Karena sebab tangan-tangan manusia yang kadang serba tamak, ambil satu sudah cukup buat dia, dia ambil seluruhnya sampai binatang tersebut punah. Sesungguhnya dia makan sebagiannya cukup, tapi dia ingin mengambil seluruhnya. Maka kalau ada aturan-aturan dari kaum muslimin yang berilmu agama pertama dan utama, dan berilmu tentang bidangnya masing-masing, maka hendaklah kita bijak menerimanya. Mengapa tidak boleh mengambil ikan dengan cara-cara yang hampir semua ikan kena dilarang oleh pemerintah? Karena biarkan yang kecil biar jadi besar, jangan semuanya diambil, akhirnya rusak semua. Akhirnya keseimbangan lautan rusak. Besok anak cucu kita sudah tidak melihat ikan lagi, punah semuanya. Barakallahu fikum. Ambil yang tidak merusak alam, tidak merusak apa yang sudah Allah ciptakan dengan seimbang semuanya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Allah khususkan ulil albab, mengapa tadi? Agar karena merekalah yang bisa berfikir dan bertafakkur. Adapun ahlul ahwa lebih bohir hawa nafsunya daripada pikirannya. Begitu melihat pemandangan, ini bagus kalau saya bikin villa saya di sini. Wah, ini bagus sekali kalau saya bikin begini. Kemudian mulai dirusak, datang bulldozer, datang ini, datang itu. Yang dipikirkan bukan tafakkur, mengingat Allah yang menciptakannya, yang memberinya, yang menyempurnakannya, yang Masya Allah. Bukan itu dipikir, bukan bertafakkur, tapi berpikir tentang bisnis. Bagaimana saya bisa kaya, bagaimana saya bisa kenyang, bagaimana saya bisa ini. Maka yang terjadi kerusakan. Bukannya bertambah iman, tetapi na'udzubillah bertambah tamak. Na'udzubillah min dzalik. Itu ahlul ahwa. Qala, disebutkan thumma wasafa ulul albab, thumma wasafa ulul albab bi annahum yadhkuruna Allah.
Kemudian disifati oleh Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Orang-orang yang memiliki akal yang sehat adalah alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu ingat Allah fi jami'i ahwalihim, yang selalu ingat Allah dalam segala keadaan mereka, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, apakah ketika berdiri, apakah ketika duduk, apakah ketika berbaring, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ingat Allah dengan bahasa zikrullah ada dua makna. Pertama, zikrullah bil lafzi, subhanallah subhanallah subhanallah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, itu zikrullah. Tetapi zikrullah fil qalbi, ini sering yang dimaksud lebih utama. Mengapa? Maksudnya hati itu ingat Allah. Setiap melihat sesuatu, masya Allah, alhamdulillah. Melihat kebaikan, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang tidak disukai, qadarullah, masya fa'al. Selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat alam yang bagus, indah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanal khallaq, maha suci engkau yang maha pencipta. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yashmul jami'an wa dzikir, semua macam-macam dzikir, termasuk dzikir mahdhah di dalam salat ataupun dzikir di luar salat. Dzikir dengan lisan ataupun dzikir dengan hati, mencakup seluruhnya. Adzikr bil qauli wal qalbi. Yang bil qaul sudah kita contohkan, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dengan hati selalu ingat Allah di hatinya. Wa yadkhul fi dzalika shalah, termasuk di dalamnya salat, karena salat juga kadang disebut dzikir. Salat disebut dengan dzikir karena inti yang ada dalam salat adalah dzikrullah. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat adalah zikrullah, bahkan yang paling sempurnanya, lengkap dengan ucapan, dengan hati, dengan perbuatan, dengan badannya, ruku dan sujud ila akhir. Wa yadkhul fi dzalika shalah, salat dalam keadaan berdiri ketika dia mampu, salat dalam keadaan duduk ketika dia sakit, atau salat dalam keadaan berbaring ketika dia dalam keadaan tidak bisa duduk sekalipun, parah sakitnya, maka dalam keadaan berbaring. Ini orang-orang yang seperti inilah orang yang dikatakan ulul albab, orang yang memiliki akal yang sehat. Karena kalau orang itu tidak beribadah pada Allah, tidak mengingat Allah yang memberi, maka akalnya nggak sehat, sakit. Berarti akalnya kurang sempurna. Bagaimana mungkin Allah yang memberikan padamu semua kenikmatan yang kamu punya, Allah yang memberikan kepadamu semua yang Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia, tetapi justru engkau menentang Allah, bermaksiat kepada Allah, berbuat sesuatu yang membuat Allah murka, maka itu kamu kurang sehat, akalnya nggak cerdas, akalnya sakit. Ikhwani fillah azakumullah. Dan mereka yang disebut ulul albab, yang selalu ingat Allah, juga yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka selalu bertafakkur fi khalqis samawati wal ardi. Memikirkan tentang Allah pada alam semesta, makhluk-makhluk yang dia lihat. Melihat gunung, ingat Allah. Melihat pohon-pohon, ingat Allah. Lihat buah-buahan yang masya Allah demikian banyaknya, ingat Allah. Melihat sekian banyak keseimbangan di alam semesta ini, ingat Allah. Memang banyak yang mempelajari ilmu alam, masya Allah, tetapi sedikit sekali yang mengkaitkannya dengan Allah. Kebanyakan ini hukum alam. Kebanyakan mereka berkata, oh ini karena alam, ini hukum alam. Emang alam pencipta punya hukum? Hukum yang berlaku pada alam semesta ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hukum alam. Oh ini kenapa kok batu jatuh ke bawah? Oh sudah hukum alam. Itu sudah hukum Allah di muka bumi. Istilahnya sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kau enggak akan dapat di sunnah Allah berubah.
Maka pelajarilah sunnah-sunnah Allah di alam ini. Maka kamu akan mendapatkan sekian banyak manfaat diniyah wa dunyawiyah. Diniyahnya kamu semakin dekat kepada Allah, semakin yakin kepada Allah, semakin kamu beriman pada Allah. Dunianya kamu bisa memanfaatkan ini dan itu. Oh ini kalau begitu bisa begini. Air selalu turun ke bawah. Kalau gitu saya bisa bikin kincir. Kemudian mengalirkan listrik. Selesai. Listrik saya gratis. Tenaga air sungai di belakang rumah saya. Alhamdulillah. Allah jadikan semua ini bermanfaat. Allah jadikan alam ini sedemikian rupa untuk kalian semua. Dia mendapatkan faedah dunyawiyah wa diniyah. Maka ulul albab yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard liyastadillu biha 'ala al-maqsud minha. Bertafakkur untuk menunjukkan. Yastadil berdalil. Yastadillu biha berdalil dengan alam ini tentang apa yang dimaksud tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang hikmah Allah dan tentang nikmat-nikmat Allah. Wa dalla hadza ala anna tafakkur ibadah. Kalau disebutkan dalam ayatnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan Allah puji dengan pujian ini berarti tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah adalah ibadah. Bukan hanya ibadah biasa, tetapi min sifati auliyaillah, termasuk sifat-sifat wali-wali Allah. Al-arifin yang memiliki ma'rifatullah, yang kenal Allah. Fa idza tafakkaru biha arafu anna Allah lam yakhluqha abathan. Ketika mereka bertafakkur terhadap alam semesta dari ciptaan-ciptaan Allah ini, arafu, maka mereka pun tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya sia-sia. Tidak menciptakannya begitu saja sia-sia. Kemudian mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, wahai Rabb kami, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, yakni maha suci dari segala macam apa yang tidak pantas bagi Allah. Maha suci Engkau dari semua kekurangan-kekurangan, kejelekan-kejelekan. Hati-hati, kemudian hati-hati. Jangan lancang mulut kita mencerca angin. Padahal angin itu berjalan, bertiup, ditiupkan, ditakdirkan oleh Allah. Jangan mencercanya. Pasti ada hikmah. Entah memberikan faedah pada sebagian manusia, atau Allah ingin menghukum manusia yang lainnya. Bisa jadi bunga-bunga, pohon mangga dan lainnya, mereka antara serbuk sari dan putik sari, dia kawinnya dengan angin. Dan hampir sekian banyak pohon demikian. Maka serbuk tadi terbang masuk ke putik sarinya, dan kemudian terjadilah pembuahan dan muncul buah-buah yang ranum yang kalian makan. Maka la tasubburih, kata Nabi, jangan cerca angin. Karena Allah lah yang menakdirkan angin itu bertiup. Kalau engkau khawatir akan menimpakan kejelekan pada milik-milikmu, maka ucapkan, ya Allah, aku meminta kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini, dan berlindung dari kejelekan angin ini dan kejelekan yang engkau kehendaki dengan angin ini. Berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau ada pohon begini dan sebagainya, kamu tertusuk duri atau apa, jangan mencerca pohonnya. Karena sudah kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, Kau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Ada faedahnya, kamu tidak tahu. Pasti ada hikmahnya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kalau mau menasehati orang lain tidak mengapa. Sebaiknya Bapak buang pohon duri ini di sana, jangan di jalan orang. Atau engkau yang menyingkirkan duri tadi dari jalan, atau pohon berduri tadi dari jalan, dan itu termasuk iman. Iman yang paling tingginya la ilaha illallah. Apa yang paling bawahnya? Imatatul adza anit tariq. Imatah adalah menyingkirkan gangguan, duri dan sejenisnya dari jalan.
Itu termasuk iman. Tidak perlu engkau mencaci maki, kenapa diciptakan pohon begini? Astagfirullah, astagfirullah. Protes pada Allah. Itu mengerikan sekali. Kenapa pohon begini diciptakan? Mesti nggak ada pohon kayak gini nih. Ini astagfirullah, orang yang sombong, ingin mengajari Allah, merasa lebih alim dari Allah. Padahal Allah menciptakan segala sesuatu pasti dengan hikmahnya. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kalimat subhanak, maha suci engkau, yakni maha suci dari segala macam kekurangan yang ma la yaliqu bi jalalik, apa yang tidak pantas bagi kemuliaanmu ya Allah. Bal khalaqtaha bil haqqi, bahkan Allah ciptakan semuanya dengan kebenaran dan untuk kebenaran, mustamilatun alal haq, dan mencakup kebenaran. Sehingga jangan terucap ucapan-ucapan seperti itu. Ucapkan sebaliknya, maha suci engkau, semuanya tidak Allah ciptakan sia-sia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau orang yang bertafakkur dipuji dalam ayat ini, Allah sebut dengan ulul albab, Allah sebut dengan orang-orang yang memiliki pemandangan dan seterusnya, maka sebaliknya orang yang tidak mau bertafakur dicerca. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Perhatikan ayat ini kalimat demi kalimat. Wa ka'ayyin min ayatin, dan betapa banyak ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rahmat Allah, dan seterusnya yang sudah kita sebutkan. Banyak tanda-tanda itu. Fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha, mereka itu melewatinya, melewati tanda-tanda tadi, melewati ayat, melewati bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti tentang kemuliaan Allah. Mereka yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, tetapi mereka berpaling dari semua tanda-tanda yang Allah berikan. Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Lihatlah bagaimana Allah pergilirkan malam dan siang. Lihatlah bagaimana Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah ciptakan binatang-binatang ternak, ikan-ikan di lautan. Bagaimana Allah ciptakan sekian perkara dengan seimbang, adil, pas pada porsinya. Semua itu ayat. Tetapi kata Allah, yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun, mereka menghadapinya, mereka melewatinya, mereka bahkan merasakannya, tetapi mereka berpaling daripadanya. La ya'tabir, tidak mengambil ibrah. Berarti yang bertafakkur dipuji oleh Allah, yang tidak mau bertafakkur dicerca oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.